Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Di halaman 305 ya. Kitab Al-Maktubat. Selanjutnya kita melihat dalam surah-surah Madaniyah yang panjang dan sedang terdapat pengulangan lafal Allah yang indah dan apik. Biasanya ia terulang dalam bilangan tertentu, entah 5, 6, 7, 8, 9 atau 11 kali. Di samping itu ia memperlihatkan keselarasan bilangan yang indah pada dua sisi lembar mushaf. Footnote-nya, bagi kalangan ahli zikir dan munajat, lafal-lafal Al-Quran yang indah dan berirama, gaya bahasanya yang fasih dan menakjubkan, serta keistimewaan retorikanya yang menarik perhatian, meskipun jumlahnya sangat banyak, ia menghadirkan sesuatu yang istimewa, ketenangan yang sempurna, dan konsentrasi penuh. Padahal biasanya kefasihan yang istimewa, susunan redaksional, dan keterikatan dengan tatanan dan sajak tertentu semacam itu seringkali merusak kemurnian, ketenangan kalbu, serta membuyarkan konsentrasi pembacanya. Bahkan munajat yang paling halus, paling tulus, paling rapi, yaitu munajat Imam Asy-Syafi'i yang terkenal, sekaligus yang menjadi penyebab turunnya harga dan lenyapnya masa paceklik di Mesir. Aku sering membacanya, meskipun susunannya bersajak dan berirama, ia tidak bisa menjaga kemurnian dari sebuah munajat. Juga meskipun ia merupakan wirid tetapku selama sekitar 9 tahun, namun aku tetap tidak bisa menjaga keseriusan dan keikhlasan dalam membuat munajat dan untaian syair yang bersajak. Dari sana aku meyakini bahwa untaian katanya yang bersajak dan rangkaian kalimatnya yang berirama yang khusus dimiliki Al-Quran merupakan salah satu bentuk mukjizat. Pasalnya ia dapat menjaga kemurnian dan ketenangan kalbu tanpa dirusak oleh sesuatu pun dari susunan lafalnya. Demikianlah meskipun kalangan ahli munajat dan ahli zikir tidak dapat menangkap bentuk mukjizat ini secara akal, namun mereka dapat menangkapnya dengan perasaan. Jadi susunan Al-Quran itu ya, bukan sajak, bukan syair, bukan puisi, tetapi ia memiliki kelebihannya, keindahan dari segi susunan itu bisa dirasakan oleh pembacanya dengan perasaannya. Ini bisa dirasa. Kemudian di footnote 425, salah satu rahasia kemukjizatan maknawi Al-Quran adalah bahwa Al-Quran menjelaskan tingkat keimanan Rasul SAW yang sangat agung dan cemerlang, di mana beliau mendapat wujud manifestasi dari Ismul A'zam, nama Allah yang agung, dengan gaya bahasa yang alami, laksana peta suci. Al-Quran juga menerangkan dan memberitahukan ketinggian agama yang hak, agung dan luas ini, di mana ia menjelaskan berbagai hakikat alam akhirat dan alam rububiyah. Juga Al-Quran Al-Karim mengungkapkan pesan Tuhan yang berada dalam ketinggian, keagungan dan kekuasaan rububiyahnya yang mutlak. Karena itu sudah pasti ungkapan Al-Quran dan penjelasannya dalam bentuk seperti itu tidak mungkin dirangkai oleh seluruh akal umat manusia, meskipun akal tersebut berkumpul menjadi satu sebagaimana yang Al-Quran sebutkan. Seandainya manusia dan jin berkumpul untuk menghadirkan yang semisal dengan Al-Quran, tentu mereka tidak akan mampu melakukannya. Sebab dilihat dari 3 pilar ini, Al-Quran tidak mungkin bisa ditiru oleh siapapun. Jadi Al-Quran itu wajar kalau akal sulit untuk menggapainya, memahaminya, karena memang Al-Quran itu ya kitab yang tinggi kedudukannya, mulia ya, sehingga butuh usaha yang maksimal, ya, kegigihan, kesabaran dalam memahami Al-Quran.
Berikutnya di footnote 426, sejumlah ayat Al-Quran pada akhir halaman ditutup dengan sajak yang indah. Hal itu karena ayat terpanjang dalam Al-Quran yaitu ayat Mudayana, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282 menjadi standar ukuran halaman mushaf, sementara surah Ikhlas dan Al-Kautsar menjadi standar ukuran panjang baris. Dari sini terlihat keistimewaan yang halus dan petunjuk kemukjizatan Al-Quran. Ya. Ayat terpanjang ini ya, yang alladzina amanu bisa tadayan itu ayat yang terpendek atau surah yang terpendek. Dilihat dari barisnya yaitu Al-Kautsar dan Al-Ikhlas. Footnote 427, dalam bahasan tentang hal ini kuberikan sejumlah contoh sederhana dan singkat meski ia sangat penting dan luas. Namun karena kondisi yang membuatku tergesa-gesa dalam menuliskannya, maka aku membatasinya pada sejumlah petunjuk yang sangat singkat. Pembahasan ini menjelaskan karamah yang halus dan indah, serta sangat penting juga dari sisi taufik ilahi yang mendukung risalah Nur. Ya, karamah yang halus dan hakikat agung tersebut memperlihatkan rangkaian karamah risalah Nur dalam hal tawafuk, keselarasan yang terwujud dalam 5 atau 6 bentuk. Ia juga menerangkan satu bentuk mukjizat Al-Quran yang kasat mata dan membentuk sumber petunjuk rahasia. Di kemudian hari hal ini benar-benar terjadi. Mushaf yang menerangkan tawafuk, keselarasan lafal jalalah Allah dalam setiap halaman telah ditulis 8 risalah berjudul Ar-Rumuz As-Samaniyah yang menerangkan kesesuaian indah dan petunjuk rahasia yang bersumber dari keselarasan huruf-huruf Al-Quran telah hadir. Demikian pula 5 risalah yang membenarkan risalah Nur dan memberikan penghargaan atasnya telah ditulis. Lantaran rahasia keselarasan di dalamnya, ia adalah karamah Al-Ghausiyah, 3 risalah dari karamah Al-Alawiyah, serta risalah Al-Isyarat Al-Quraniyah. Dalam penulisan risalah Mukjizat Muhammad, hakikat agung tersebut telah dapat dirasakan, namun penulis hanya melihat sebagian kecil darinya. Ia baru menjelaskan setetes dari lautannya, lalu selesai tanpa diteruskan penulis. Jadi betul-betul ya, ini merupakan beberapa ilmu pengetahuan ya dalam ajaran Islam atau yang terkandung dalam Al-Quran ya, yang kalau kita baca semua ini insya Allah akan memberikan faedah dan memberikan kita beberapa informasi-informasi tentang kemukjizatan Al-Quran. Semuanya kembali kepada Al-Quran. Nah, di Jazirah Arab pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW terdapat 4 hal yang populer. Pertama, balaghah dan kefasihan bahasa. Yang kedua, syair dan kemahiran berpidato. Yang ketiga, peramalan dan pemberitaan tentang hal gaib. Keempat, pengetahuan tentang kejadian masa lalu dan peristiwa alam. Al-Quran datang dengan menantang para pemilik keempat pengetahuan di atas. Maka para ahli balaghah dan bahasa itu pun bertekuk lutut di hadapan kehebatan mukjizatnya. Maka mereka menyimak dengan penuh kekaguman dan ketakjuban. Para penyair dan ahli pidato terkesima sehingga mereka menurunkan al-mu'allaqat as-sabu 7 puisi yang sebelumnya mereka banggakan, di mana ia mewakili syair terbaik mereka. Bahkan mereka menulis untaian syair tersebut dengan tinta emas dan menggantungnya di dinding Ka'bah. Al-Quran juga membuat para peramal lupa dengan kehilangan informasi gaib yang dulunya mereka sampaikan. Al-Quran mengusir jin mereka dan menutup praktik peramalan itu untuk selamanya. Al-Quran menyelamatkan para pembaca sejarah umat terdahulu dan berbagai peristiwa dunia yang berhias khurafat dan bualan dusta. Al-Quran menuntun mereka menuju sejumlah kejadian masa lalu dan rangkaian peristiwa alam yang benar dan bersinar. Demikianlah keempat lapisan di atas bertekuk lutut di hadapan keagungan Al-Quran dengan penuh ketakjuban dan penghormatan. Mereka segera berguru kepadanya serta menerima petunjuk dan bimbingannya.
Tidak ada satupun dari mereka yang mampu menjawab tantangan Al-Quran meski hanya dengan satu surah. Barangkali ada yang bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang berani menjawab tantangan Al-Quran dan tidak ada yang bisa menghadirkan yang serupa dengannya? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa menghadirkan sesuatu yang setara dengannya adalah mustahil? Jawaban, seandainya upaya menjawab tantangan Al-Quran bisa dilakukan, tentu mereka akan mencoba melakukannya dengan segera, sebab kebutuhan untuk menghadapinya sangat mendesak. Agar terbebas dari tantangan yang ada, sehingga agama, harta, diri, dan keluarga mereka bisa selamat. Karena itu, seandainya usaha menjawab tantangan Al-Quran dimungkinkan, tentu tidak ada satupun di antara mereka yang berdiam diri, serta sudah pasti orang kafir dan munafik sebagai mayoritas menyebarluaskan informasi tersebut ke berbagai kalangan, sebagaimana mereka telah menyebarluaskan segala hal yang bersifat melawan Islam. Selanjutnya, kalaupun mereka menyebarkannya, jika penentangan itu bisa dilakukan, tentu para sejarawan telah mencatatnya dalam berbagai kitab tulisan mereka. Kita lihat sejarah dan buku-buku tentang sejarah tersebar luas dan mudah diakses. Namun tidak terdapat data adanya upaya menjawab tentang Al-Quran kecuali beberapa alinea yang dibuat-buat oleh Musailimah Al-Kazzab. Padahal Al-Quran Al-Karim telah menantang mereka selama 23 tahun dan memperdengarkan ayat-ayatnya yang menakjubkan ke telinga mereka, seraya memberikan tentangan sebagai berikut. Al-Quran Al-Karim berada di hadapan kalian. 1. Hendaklah orang yang buta huruf seperti Muhammad Al-Amin membuat yang serupa dengannya. Jika kalian tidak mampu, 2. Hendaknya yang membuat adalah seorang tokoh berilmu, bukan orang yang buta huruf. Jika kalian tidak mampu juga, hendaknya kalian berkumpul untuk membuatnya, tidak hanya satu orang. Hendaknya para orang-orang berilmu dan ahli retorika di antara kalian berkumpul untuk saling membantu. Bahkan panggillah para saksi selain Allah guna menghadirkan yang serupa dengan Al-Quran. Jika kalian tidak mampu melakukan semua itu, hadirkan seluruh kitab terdahulu yang sangat fasih dan pergunakanlah untuk melakukan penentangan. Bahkan ajak pula sejumlah generasi masa mendatang. Jika tidak mampu juga, cukuplah membuat 10 surah yang baru serupa dengan Al-Quran, tidak harus seluruhnya. Jika masih tidak mampu, cukuplah perkataan sefasih Al-Quran meskipun ia berupa cerita yang dibuat-buat. Jika tidak mampu, buatlah 1 surah saja dan cukuplah yang pendek. Jadi Al-Quran itu bukan hanya menantang orang-orang kafir ya. Ini menurut Said Nursi, ini juga Al-Quran menantang juga Nabi Muhammad ya. Ya, artinya Nabi Muhammad lagi tidak bisa membuat 1 surah, 1 ayat sama dengan Al-Quran itu sendiri ya. Nah, di bagian pertama ini ya, di sini ya, hendaklah orang yang buta huruf seperti Muhammad Al-Amin membuat yang serupa dengannya. Tetapi Nabi Muhammad kan ya tidak mungkin juga menantang Al-Quran. Tetapi di sini dijelaskan oleh Muslim bahwa Nabi Muhammad pun tidak bisa membuat sama dengan Al-Quran, sama ayatnya walaupun 1 ayat. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzal lartaba al-mubtilun. Allah berfirman, ya, tidaklah engkau Muhammad membaca Al-Quran itu dengan tulisanmu sendiri. Seandainya engkau yang tulis, pasti semua umat ragu-ragu ya, kalau ada Muhammad yang tulis Al-Quran. Oke, lanjut. Jika itu pun tidak mampu kalian lakukan, berarti agama dan diri kalian terancam bahaya di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Begitulah Al-Quran Al-Karim memberikan 8 tantangan kepada kalangan jin dan manusia. Tantangan tersebut tidak hanya berlaku selama 23 tahun, namun terus berlangsung hingga 1300 tahun.
Bahkan ia terus menentang dunia hingga kiamat tiba. Karena itu, andai upaya menjawab tantangan Al-Quran bisa dilakukan, tentu kaum kafir tidak akan memilih jalan peperangan, tidak akan membiarkan diri, harta, dan keluarga mereka binasa, serta tidak akan meninggalkan jalan penentangan yang singkat dan mudah. Dengan demikian, upaya menjawab tantangan Al-Quran tidak mungkin dilakukan. Ia berada di luar kemampuan manusia. Pasalnya, mungkinkah orang berakal yang cerdas, apalagi penduduk Jazirah Arab, terutama bangsa Quraisy, membiarkan diri, harta, dan keluarganya terancam, serta memilih jalan peperangan jika mampu menjawab tantangan, meski hanya dengan satu surah yang dibuat oleh salah seorang sastrawan mereka? Mungkinkah mereka tidak menyelamatkan diri dan harta mereka? Andaikan mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran adalah hal yang mudah dan gampang. Kesimpulannya, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Jahiz, karena menjawab tantangan Al-Quran tidak bisa dengan merangkai kata. Mereka terpaksa angkat senjata. Ya, jadi menurut Sanusi, karena orang kafir tidak bisa mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran, maka mereka memilih jalan perang, ya, karena mereka malu, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, maka harus berperang, ya, mengorbankan jiwa dan harta mereka, keluarga mereka, ya, karena mereka tidak bisa, orang kafir ini tidak bisa membuat Al-Quran sama dengan Al-Quran 21 surah, 21 ayat, ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada yang bertanya, sejumlah ulama menegaskan menandingi Al-Quran dengan mendatangkan satu ayat, satu kalimat, atau satu kata saja tidak bisa dilakukan, apalagi dengan satu surah. Tidak ada satupun yang berani tampil untuk menjawab tantangan Al-Quran. Perkataan ini berlebihan dan sulit diterima oleh akal, sebab banyak kalimat dalam ucapan manusia yang menyerupai kalimat dan ungkapan Al-Quran. Lalu, apa makna dan hikmah dari ucapan mereka? Jawaban, terdapat dua pandangan dalam menjelaskan kemu'jizatan Al-Quran. Pertama, pandangan yang dominan dan kuat. Ia dianut oleh sebagian besar ulama, yaitu bahwa sejumlah rahasia balaghah Al-Quran dan keistimewaan maknanya berada di luar kemampuan manusia. Kedua, pandangan yang lemah, yaitu bahwa membuat sebuah surah yang serupa dengan Al-Quran sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia. Hanya saja Allah mencegah manusia untuk membuatnya agar Al-Quran menjadi mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dijelaskan dengan sebuah contoh berikut. Berdiri dan duduk berada dalam wilayah kemampuan manusia. Apabila seorang nabi yang mulia berkata kepada seseorang, engkau tidak akan bisa berdiri, untuk menunjukkan kemukjizatnya, dan orang itu pun benar-benar tidak bisa berdiri. Dengan demikian, mukjizatnya terbukti. Pandangan yang lemah ini disebut sebagai mazhab as-sarfah, yaitu Allah lah yang membuat jin dan manusia tak dapat menjawab tantangan Al-Quran. Andaikan Allah membiarkan mereka, tentu jin dan manusia bisa mendatangkan yang serupa dengannya. Begitulah para ulama yang berpegang pada mazhab ini menyatakan bahwa tidak mungkin menandingi Al-Quran meski hanya dengan satu kata. Ini merupakan satu pernyataan yang benar, yang sama sekali tidak mengandung keraguan. Pasalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi mereka untuk melakukannya guna memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran. Karena itu, tidak ada yang dapat menjawab tantangan Al-Quran. Andaikan mereka ingin mengatakan sesuatu guna menjawab tantangan Al-Quran, maka mereka tidak akan pernah mampu melakukannya tanpa kehendak Allah. Adapun dalam pandangan mazhab pertama yang lebih kuat dan yang dipilih oleh sebagian besar ulama, terdapat sebuah sudut pandang yang tepat dan cermat. Kosakata Al-Quran dan rangkaian kalimatnya saling terkait dan saling mendukung. Sebuah kata bisa mengarah kepada 10 titik. Di dalamnya engkau dapat menemukan 10 persoalan balaghah dan 10 relasi yang diikat dengan 10 kata lain. Relasi dan hubungan ini telah kami tegaskan dalam buku Isyarat Al-I'jaz fil Mazhan Al-I'jaz, baik itu pada surah Al-Fatihah atau pada awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Quran surah Al-Baqarah ayat 1-2. Contohnya sebagai berikut. Misalkan terdapat sebuah istana besar yang temboknya dihias dengan ukiran indah dan dekorasi yang menakjubkan, maka meletakkan sebuah batu yang menjadi landasan bagi seluruh dekorasi dan ukiran, di mana seluruh bagiannya saling terkait, membutuhkan pengetahuan yang komprehensif tentang seluruh ukiran dan dekorasi yang memenuhi dinding istana. Contoh lain adalah tubuh manusia. Meletakkan pupil mata manusia di tempatnya sesuai, membutuhkan pengetahuan tentang relasi mata dengan seluruh tubuh, serta pengetahuan tentang sejauh mana hubungan antara pupil itu dengan seluruh bagian dan tugas tubuh. Kedua contoh di atas dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui bagaimana para ulama ahli hakikat generasi terdahulu menerangkan berbagai aspek relasi, ikatan, dan keterpautan antara untayan kata dalam Al-Quran yang mempunyai hubungan dengan seluruh kalimat dan ayatnya. Khususnya para ulama yang ahli dalam ilmu huruf Al-Quran, mereka telah mendalami bidang tersebut dan kemudian membuktikan dengan sejumlah dalil bahwa setiap huruf Al-Quran memiliki rahasia mendalam yang membutuhkan satu halaman penuh untuk menjelaskannya. Selama Al-Quran merupakan firman pencipta segala sesuatu, maka setiap kosakata Al-Quran laksana benih atau kalbu. Dengan kata lain, kata tersebut bisa berposisi sebagai benih yang tumbuh menjadi pohon maknawi yang berisi sejumlah makna dan rahasia, atau laksana kolbu yang dibungkus oleh jasad yang berisi berbagai makna dan rahasia. Karena itu, kita bisa mengatakan ya, benar bahwa dalam perkataan manusia terdapat sesuatu yang menyerupai untaian kata, kalimat, dan ayat Al-Quran. Hanya saja ayat, kata, dan kalimat Al-Quran diletakkan pada tempat yang sesuai, di mana dalam meletakkannya perlu memperhatikan banyaknya korelasi sehingga menuntut adanya pengetahuan yang integral dan universal agar diletakkan pada posisi yang Penempatan huruf Al-Quran, penempatan kata Al-Quran, dan penempatan ayat dalam Al-Quran, penempatan surah dalam Al-Quran itu tidak diletakkan secara sembarang ya. Itu semua memiliki makna. Tidak sama kalau kita membuat tulisan, ya bisa jadi ada kata yang kita tulis sebenarnya tidak ada korelasinya dengan kata sebelumnya atau kata setelahnya. Kalau Al-Quran semua memiliki makna, semua memiliki keterkaitan. Alif keterkaitannya dengan lam, lam keterkaitannya dengan mim, mim ke zal keterkaitannya ada zalika. Kemudian lam ke kaf, itu huruf per huruf, ayat per ayat. Nah, itu ada keterkaitannya. Yang memahami hal itu adalah ulama-ulama ya, ahli huruf itu ya. Ulama-ulama yang mendalam ilmunya tentang huruf-huruf Al-Quran ya, nazam Al-Quran. Misalnya Ustaz Said Nursi menjelaskan bahwa kata alif lam mim itu mewakili satu surah Al-Baqarah. Alif lam mim, alif lam mim itu mewakili satu surah Al-Baqarah. Nah, kemudian satu surah Al-Baqarah akan juga berkorelasi kembali lagi kepada alif lam mim itu sendiri. Artinya dalam setiap ayat dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim akan ada di situ. Alif lam mim pada dirinya, alif lam mim pada ayat kedua, alif lam mim pada ayat ketiga, dan seterusnya sampai 286 ayat itu akan ada alif lam mim. Nah, kemudian alif lam mim kembali kemana lagi? Akan kembali kepada ya, kata lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama pada surah Al-Fatihah. Ya. Begitu juga basmalah ada alif lam mim lagi, ya, saling berkorelasi, saling berhubungan. Jadi setiap ayat dalam Al-Quran, setiap surah Al-Quran tidak bisa dipisahkan karena itu memiliki korelasi tersendiri, sehingga dinamakan munasabat ayat ya. Hubungan antara ayat dengan ayat ya, itu ada hubungannya tersendiri ya. Nah, ini
ini luas pembahasannya yang dikaji oleh ulama-ulama tafsir kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita cukupkan ya tentang pembahasan pada malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan nuktah ketiga di halaman 312 pada kitab Al-Muktabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.